Oke, kita lanjutkan berikutnya pada slide yang ketiga untuk hari ini. Itu adalah bicara mengenai film radiografi. Ya, kita akan bicara mengenai film ya, tapi jangan berharap seperti film-film pada film Hollywood atau film Bollywood ya. Film ini adalah film untuk inspeksi. Ya, kita akan mulai di sini ya. Ini bentuk film seperti ada di gambar ini ya. Film seperti ini. Oke. Ya, kalau kita lihat di sini bentuk filmnya adalah seperti yang ada di sini. Ini contoh film yang digunakan. Ini bentuk film ini mirip seperti kalau kita zaman dahulu sebelum ada HP, sebelum ada teknologi digital. Zaman dulu kalau kita foto pakai namanya film, pakai klise gitu. Film seperti itu. Mungkin masih ingat dahulu pakai kamera Kodak atau kamera Fuji dan macam ya. Nah, ini sama juga, cuman sekarang di sini bentuk filmnya lebih besar karena disesuaikan dengan bentuk las-lasan. Ini termasuk media image yang paling banyak digunakan di industri radiografi, bahkan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ini. Oke. Dan film ini sebenarnya di dalamnya itu terbuat dari bahan mikroskopik, bentuknya kecil sekali yang terbuat dari perak bromida. Dan dia akan terdevelop kalau di darkroom menjadi logam hitam, dan itu yang dimanfaatkan untuk menjadikan film bisa dilihat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, film itu harus dilindungi dari cahaya tampak. Jadi normalnya biasanya dia di dalam satu, kita bilang namanya kaset ya, terus dia dilindungi satu lapisan yang tidak tembus cahaya, dan kita taruh di tempatnya, contohnya mbak-mbak atau bapak-bapak ini ya. Inilah seorang NDT untuk inspeksi melakukan ini, ditempel di dalam ruangan boiler yang cukup besar ya, tapi untuk menginspeksi dalamnya. Dan ini kita nggak boleh dibuka filmnya ya, karena dia terlapisi oleh suatu yang tidak tembus cahaya. Kalau semua kita buka, justru nanti yang ada di dalam perak bromidanya tadi akan terekspos, malah nanti jadinya akan jadi hitam. Jadi memang kita tempelkan dengan bungkus-bungkusnya di situ, ditempel seperti itu, tempel ya. Nah, dan inilah nanti akan digunakan untuk menangkap sinar X-nya atau gamma ray, sinar X atau sinar gamma. Oke. Dan selanjutnya, nah film itu kalau semua udah selesai dilakukan shoot atau penembakan, maka film itu harus kita develop atau dikembangkan ya, atau digandakan di dark room atau ruang gelap. Ya mirip kalau semua untuk fotografi ya, dengan cahaya yang sangat remang-remang gitu ya, twilight gitu, mirip kayak gitu. Nah, habis itu dilakukan. Nah, ini contoh di bawah ini adalah proses untuk melakukan pemrosesan film di darkroom. Kalau yang di atas ini adalah automatic film processor, ada seperti ini. Ya, kalau dahulu tuh mungkin kayak Fuji Image Plaza, nah gini, nah ada mesinnya kayak gini. Tapi sekarang popularitasnya sudah tergeser oleh HP ya, sekarang sudah nggak ada ya, udah jarang banget itu. Nah, intinya ini adalah cara-cara untuk mendevelop film agar bisa terlihat. Oke, lanjut berikutnya. Nah, zaman terus berkembang sehingga film-film radiografi itu pun kadang-kadang ada limitasinya. Dia paling maksimal disimpan tuh 5 tahun biasanya. Setelah 5 tahun dia tidak valid lagi. Nah, makanya kadang makin kesini zaman makin canggih, ada juga teknologi terbaru ya, namanya digital radiografi, dan ini makin kesini makin sering digunakan gitu. Walaupun yang film kayak tadi masih banyak digunakan sampai sekarang pun. Tapi ini teknologi yang lebih baru ya, digital radiografi. Kita nggak akan bahas detail. Contoh-contoh namanya ada computed radiografi, real time radiografi, direct radiographic imaging, computed tomografi dan sebagainya. Oke. Dan ini adalah cara kerjanya. Biasanya kalau computed radiografi dia memanfaatkan siar fosfor di sini untuk mendevelop dari filmnya. Kita nggak akan bahas detail di situ. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kadang-kadang setelah ada film di situ kita harus mengetahui kualitas film yang kita gunakan itu
bagus atau tidak, akurat atau tidak. Maka dikenal di sini ada namanya adalah IQI, Image Quality Indicator, IQI. Desainnya macam-macam, kalau kita lihat di sini macam-macam bentuknya ya. Tapi yang paling sering digunakan di lapangan biasanya adalah wire. IQI ini dari kabel ya. Kabel bentuk seperti itu, kecil-kecil dengan diameter yang berbeda-beda, dan ada juga IQI yang tipenya lubang, IQ hole type gitu seperti ini. Ini dua ini biasanya paling sering dipakai, walaupun ada juga bentuk-bentuk yang lain seperti ada di sini ya. Cuman kita akan menjumpai paling sering dua ini. Lanjut. Ya, kalau kita lihat cara pemasangnya, ini ada seorang radiografi NDT yang sedang mempreparasi. Di sini ada sumber gamma ray ya. Terus di sini ada selang untuk lewat pigtail tadi ya, dan di ujungnya ini ada kolimator gitu. Dan kita lihat di sini ini yang mau diinspeksi. Ini ada tembok ya, tembok besar, anggaplah ini semacam ini inspeksi, dan filmnya ditaruh di seberangnya tembok tadi. Tembok ini anggaplah yang tembok dari baja ya, itu yang akan diinspeksi. Ini anggaplah tembok yang terbuat dari baja yang udah dilas gitu, baja. Di seberangnya dikasih film. Nah di depannya dikasih namanya IQI. Contohnya adalah IQI ini, IQI yang tipe wire gitu ya. Taruh di situ. Terus di sini ada juga yang penting, ada survei meter untuk mengetahui jumlah radiasi yang di situ tinggi atau tidak. Ini penting ya, setiap kali kita melakukannya harus ada survei meter. Enggak, kita nggak tahu terpapar oleh radiasi atau enggak. Karena namanya radiasi kan nggak bisa terlihat, nggak bisa terdengar, nggak bisa terasa, tapi tahu-tahu itu ada gitu ya. Oke, nah balik lagi ke IQI, dan ini contoh IQI kalau di las-lasan kita bisa taruh di atasnya. Terus di bawahnya ada amplop berwarna merah, ini adalah filmnya berwarna merah di belakang seperti itu. Di contoh yang digunakan adalah IQI tipe kawat atau wire IQI. Lanjut. Nah, IQI biasanya ditempatkan di sebelah spesimen untuk mengetahui. Contohnya ini adalah IQI tipe hole atau tipe lubang. Nanti kalau semua udah kelihatan di film radiografi udah dicuci nih, kelihatan lubang ya seperti ini. Ini adalah tipe dari IQI yang tipe lubang. Berikutnya ini adalah IQI yang tipe kawat. Ini kawatnya. Nanti ya kita lihat nih sebelah yang berwarna putih ini adalah las-lasannya, dan kita taruh di melintang ini adalah IQI yang tipe kawatnya. Nanti kalau semua udah jadi filmnya akan kelihatan seperti ini. Nanti ada caranya untuk membaca IQI mana yang harus terlihat dan mana yang boleh nggak kelihatan gitu. Dan dia menyatakan kualitas dari filmnya. Seperti itu ya. Dan ini ada juga IQI yang berikutnya. IQI tipe wireless juga. Oke, sampai sini. Terima kasih. Kita sudah membahas mengenai film radiografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.